Assalamualaikum Pak Sudiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Apa Pak Bagja? kabar? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Sudiro? Alhamdulillah sehat Pak Bagja. Sesuatu. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Pak Sudiro. Di kesempatan siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak Sudiro nih. Sepertinya saya dapat pesan nih Pak Sudiro mau ada yang diceritakan nih sepertinya nih. Iya Pak. Iya. Silahkan Ini Pak Pak, Sudiro bagaimana ini? saya bingung Pak nih di sekolah saya nih. Saya dihadapkan ada siswa Pak, ternyata di kelas itu tidak semuanya siswa menyukai permainan bola voli Pak. Ada juga yang takut dan fobia Pak. Hmm, Ada juga anak yang berkebutuhan khusus juga harus dilayani Pak. Aduh wah, gimana Pak? Pusing saya Pak. aduh, tantangan yang sangat luar biasa ini ya Pak Sudiro ya. Iya Pak. Baik Pak Sudiro, nih saya mau tanya nih sebelum kita cerita lebih lanjut nih. Apa harapan yang Bapak inginkan nih dari akhir kita hari ini nih? Ya harapannya dengan saya bercerita, saya mendapatkan gambaran dan pencerahan gitu Pak, bagaimana saya bisa memberikan layanan pendidikan yang prima bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus mungkin bisa jadi, atau emang yang fobia terhadap bola voli karena dia trauma kena bola voli ke muka kan kaget. Nah itu sih Pak di sana Pak. Baik Pak Sudiro nih. Berolahraga ternyata tantangannya juga luar biasa ya Pak ya. Sangat Betul. beragam. Nah Pak Sudiro, dari tantangan yang Pak Sudiro hadapi ini, adakah eh, rekan-rekan sejawat nih Pak Sudiro yang pernah diajak bicara atau menjadi inspirasi dari Pak Sudiro sendiri? Ya, insya Allah sih Pak, ada beberapa rekan saya yang dapat saya ajak konsultasi. Yang pertama mungkin yang paham adalah wali kelas Pak, dalam hal ini di kelas 7 itu ada Bu Sri Wahyuni gitu Pak ya. Kemudian juga ada guru BK, kebetulan namanya Sri juga Pak gitu kan. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dampak psikologisnya seperti apa gitu kalau saya memberikan pembelajaran seperti apa gitu kan yang buat rencana itu Pak. Oh iya, baik Pak Sudiro. Jadi Pak Sudiro bisa konsultasi begitu ya, bisa ngobrol bareng dengan wali kelasnya begitu ya Pak Sudiro ya. Iya betul Pak, karena yang kemungkinan yang paling dekat dengan siswa adalah ya wali kelasnya gitu Wali Pak, sehingga kelasnya saya ya. dapatkan gambaran real yang utuh, komprehensif itu dari wali kelasnya gitu Pak. Mungkin koordinasi dengan orang tua bahwasanya anak saya itu seperti ini gitu loh. Itu sih Pak. Nah, apakah Pak Sudiro melihat kondisi seperti ya, kalau kita kita ini ya, kita bagi skala gitu ya antara 1 sampai 10, tentu 10 yang sangat ideal. Dari kondisi yang Pak Sudiro hadapi hari ini tuh ada di angka berapa nih Pak? Sepertinya 6 Pak. Saya bingung banget Pak nih. Baik. Nah, gambaran idealnya menurut Pak Sudiro nih, menurut Pak Sudiro gambaran idealnya dari angka skala tadi harusnya ada di angka berapa idealnya Pak? Kalau idealnya sih ada di angka 9 atau 10 Pak ya. Karena meskipun dengan keterbatasan, baik keterbatasan di anak maupun di sarana, itu bisa dilayani Pak pembelajaran siswa itu Pak. Nah, berarti idealnya ada di angka 9 atau 10 ya Pak ya. Ya, betul Sedangkan Pak. kondisi saat ini ada di angka 6. Betul Pak. Oke, walaupun secara sarana begitu Pak, tadi Bapak sampaikan sarananya sudah mencukupi ya Pak ya. Ya sebenarnya sarananya insya Allah Pak sudah mencukupi Pak kalau untuk fasilitas main volley itu Pak. Hmm. Nah, Pak Diro tadi sudah mengatakan ada Bu Sri Wahyuni begitu ya, Betul Pak. wali kelasnya. Selain Ibu Sri Wahyuni, adakah rekan lain Pak Sudiro yang bisa apa ya, bisa menjadi aktor pendukung Pak Sudiro untuk mencapai kondisi ideal ini? Hmm, mungkin wakase kurikulum mungkin Pak.
Hanya Wakasek Kurikulum ada namanya Bu Neni, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan Bu Neni dengan kurikulum saya bisa belajar banyak tentang strategi belajar mengajar, Pak. Nah, Atau bahkan baik. adakah aplikasi-aplikasi lain yang mungkin saya kurang paham, saya akan tanyakan pada beliau, Pak. Sehingga tadi saya bisa melayani anak-anak yang emang berkebutuhan tidak suka voli, mungkin dia menganalogikan voli di bidang lain gitu, Pak ya. Oh, Dengan iya, iya. sisi lain mungkin itu, Pak. Oh, iya, Pak. Baik, Pak Sudiro ini luar biasa ya. Oh, ternyata banyak ya yang ada, apa ya, potensi-potensi yang bisa mendukung Pak Sudiro ya. Punya rekan-rekan yang luar biasa. Nah, Pak Sudiro, saya mau bertanya untuk menggali lebih dalam informasi dari Pak Sudiro nih. Apakah Pak Sudiro punya gambaran atau bagaimana nih strategi yang ya ada di benak Pak Sudiro untuk tadi berkomunikasi begitu dengan Ibu Neni dan juga Ibu Sri. Kira-kira strategi apa nih Pak Sudiro yang bisa dilakukan? Ya, dalam waktu dekat mungkin saya akan coba melakukan asesmen lebih dalam lagi, Pak, biar saya lebih paham kondisi real di masing-masing kelas, Pak. Kemudian saya koordinasi juga dengan wali kelas, mungkin permasalahannya bukan hanya di Bu Sri Wahyuni saja, di kelas Bu Sri Wahyuni maksudnya. Nah, mungkin di kelas-kelas yang lain juga bisa jadi ada apa gitu. Ditambah mungkin diperkuat oleh BK gitu kan. Apakah pembelajarannya seperti apa sih? Mungkin takut trauma itu apakah ada treatmentnya enggak yang mungkin bisa saya implementasikan dalam pembelajaran PJOK saya gitu, Pak. Oh Ditambah iya ya Pak. dari Bu Neni ya dengan strategi belajar mengajar tadi saya akan coba koordinasikan dengan beliau untuk merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin, Pak ya. Apakah saya harus merubah itu di kontennya, di prosesnya atau di produknya, Pak? Itu yang perlu saya dapatkan gitu, Pak. Iya betul Pak Sudiro ya. Pak Sudiro juga sudah paham betul nih sepertinya berdiferensiasi dalam pembelajaran nih ya. Sedikit-sedikit, Pak. Itu juga dipahamkan oleh Bapak, Pak. Alhamdulillah kita sama-sama belajar ya Pak Sudiro ya Insya untuk Allah, Pak. meningkatkan kompetensi. Nah, dari ragam nih tadi banyak sekali yang Pak Diro ceritakan. Eh, kita coba begini ya Pak Sudiro bikin rencana nih dari beberapa ada daya dukungnya tadi Pak Sidro ceritakan ada Pak Kasek, ada wali kelas, rekan sejawat. Nah, rencana Pak Sidiro yang bisa dilakukan nih untuk mencapai kondisi ideal tersebut di minggu pertama dan minggu kedua ini ke depannya Ya, apa Pak. nih Pak rencananya Pak? Ya, insya Allah yang sudah saya rencanakan mungkin yang paling mudah saya coba berkoordinasi, Pak ya, untuk mendapatkan gambaran setelah melakukan asesmen diagnostik non kognitif, Pak. Nah, kemudian saya sudah mendapatkan gambaran, kemudian saya coba koordinasi sesungguhnya masalahnya apa dalam diri anak itu, Pak. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan gambaran untuk terkait kondisi siswa, saya akan coba koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dalam hal ini Bu Neni tadi untuk memberikan gambaran strategi pembelajaran apa sih yang pas gitu, yang layak, yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran Penjas yang lebih bermakna buat anak-anak kami yang berbeda-beda itu, Pak. Dan tentunya ini juga butuh dukungan juga dari ibu kepala sekolah seperti itu, Pak. Oh, baik Pak Sudiro, udah luar biasa nih rencana Pak Sudiro ya. Ada koordinasi, melakukan asesmen awal begitu ya Pak Sudiro ya. Prioritas utamanya nih Pak Sudiro dari 3 rencana yang Pak Sudiro susun ini ya, tadi kemukakan tadi. Yang Hmm. prioritas nih yang mana nih Pak Sudiro, yang bisa kita lakukan di pekan pertama? Ya, prioritas utamanya yang pertama itu adalah pemetaan tadi, Pak, pemetaan siswanya, Pak, yang berkebutuhan khusus itu siapa aja gitu, Pak. Kemudian kecenderungannya bagaimana gitu, Pak. Berarti yang prioritas tuh melakukan asesmen awal begitu ya, dan Asesmen. pemetaannya ya Pak? Nah, itu betul, Pak. Oh iya, baik.
Baik begitu Pak Sudiro. Nih, jadi kita catat nih rencananya di pekan pertama ke depan ini Pak Sudiro akan melakukan asesmen awal ya. Saya sangat berharap nih Pak Sudiro bisa melakukannya nih, Amin, insya Allah Pak. asesmen awalnya begitu Semoga ya. ada bantuannya Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan rencana ini kita kita bukukan dulu gitu ya Pak ya. Kita Ya Pak. dalam diri ya. Nah, dalam melakukan ini mudah-mudahan saya di pekan yang akan datang kita bisa ketemu lagi ya Pak Diro. Insya Allah Pak, dengan senang hati Pak. Insya Allah nih pekan yang akan datang kita bisa ngobrol bareng lagi. Saya dapat cerita lebih baik nih tentang hasil asesmen awal dan pemetaannya. Amin, insya Allah Pak. Baik Pak Sudiro, terima kasih banyak obrolannya hari ini di siang hari ini. Mohon maaf ganggu waktu istirahatnya. Tidak apa-apa Pak. Sampai bertemu kembali di pekan yang akan datang. Saya Amin. mau dengar cerita Pak Sudiro yang telah melakukan kegiatan asesmen awal dan pemetaannya. Insya Baik, Allah. kita akhiri ya Pak Sudiro ya. Ya, Terima kasih kasih. Ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga dan semuanya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Insya Allah Pak.